Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan channel yang sangat luar biasa. Channel yang menginspirasi Anda, channel inspiratif banget yang memberikan Anda itu manfaat besar. Uang masuk ke kantong Anda setiap hari. Jika Anda selalu stay dengan konten ini, dengan channel ini, maka sesuatu luar biasa Anda akan terima. Ya, channel ini selalu memberikan Anda cara berpikir yang berlogika, cerdas. Anda makin hari makin cerdas dibanding channel yang lain, ya, yang selalu bahasa Jawanya ngalor ngidul sampai akhir dari konten itu semuanya bersayap. Anda tidak mendapatkan apa-apa, malah Anda dipaksa untuk berpikir lagi. Tapi channel ini Anda dipastikan mendapat hidangan yang sudah matang, yang sudah disiapkan. Anda tinggal lahap. Kisi-kisi yang diberikan di channel ini, sinyal-sinyal, prediksi yang diberikan di channel ini adalah sesuatu kepastian yang bisa membuat kantong Anda makin tebal. Ya, jangan tinggalkan channel ini, selalu stay di channel ini, maka Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, hari ini saya akan bahas tentang logam mulia emas, investasi emas. Karena ada permintaan dari mereka-mereka yang sudah lebih dulu subscriber. Yang tahun lalu saya sudah mengatakan bahwa tahun depan akan terjadi inflasi di Indonesia, maka harga emas, investasi emas akan naik. Dan itu memang sudah terjadi inflasi. Dan Anda tinggal menunggu naik saja emas. Ya, Anda harus bersabar. Karena apa yang Anda pilih, investasi di logam mulia emas adalah investasi jangka panjang. Sesuatu yang pelan-pelan tapi pasti. Kedepannya Anda akan menerima hasil yang luar biasa, manfaat yang besar sekali. Jadi yang di tengah ketidakpastian ekonomi di Indonesia, kita nggak bicara di luar negeri, di Indonesia ketidakpastian ekonomi dengan inflasi tinggi, maka yang jadi juaranya adalah investasi di emas dan US dollars. Karena rupiah kita pasti melemah. Ini adalah fundamental ekonomi. Ini logika yang saya berikan kepada Anda, dasarnya. Karena dari dulu sampai dengan saat ini, emas dari zaman Nabi, dari zaman sebelum ada agama-agama, sudah Mesir kuno, ya, orang sudah mengenal emas sebagai sesuatu yang bernilai berharga. Nah, masakan di tengah zaman modern ini Anda masih belum percaya bahwa emas itu adalah sesuatu yang bernilai dan berharga. Emas itu adalah safe haven, sarana lindung nilai. Jadi kalau Anda sudah investasi di emas, ya sudah, duduk diam, manis, tunggu. Ketidakpastian ekonomi itu terjadi, inflasi itu akan terjadi, maka harga emas itu akan naik. Harga emas itu akan naik karena inflasi pasti terjadi di setiap ekonomi, di setiap masa, setiap dekade pasti ada inflasi. Ya. Anda jangan terlalu terpengaruh dengan berita, harus perhatikan harga emas dunia. Jangan, saya sudah berkali-kali mengatakan kepada Anda. Jika Anda investasi di logam mulia emas, yang Anda perhatikan adalah harga emas, yang Anda perhatikan adalah ekonomi di negara tersebut yang Anda beli. Anda tidak perlu perhatikan harga emas dunia yang naik turun volatile tiap hari karena transaksi di seluruh dunia. Anda beli logam mulia emas, Anda investasi di negara tersebut. Anda melindungi nilai aset Anda, uang Anda di negara tersebut. Anda menunggu jika negara tersebut ada ketidakpastian ekonomi terjadi, ada inflasi yang tinggi di negara tersebut, maka harga emas itu, harga lindung nilai safe haven itu naik. Karena emas itu mengimbangi nilai uang Anda itu, nilai kekayaan Anda itu tidak merosot. Anda simpan di emas, mengimbangi nilai inflasi itu. Karena inflasi sudah pasti akan terjadi. BBM naik di bulan September itu. Datanya akan dirilis di Oktober. Inflasi akan tinggi. Bapak Presiden Joko Widodo sudah keliling Indonesia, menyebar dan memastikan bahwa bantuan langsung tunai itu tersalurkan tepat sasaran. Beliau sudah keliling kemarin di Provinsi Maluku dan hari ini di Nusa Tenggara Timur, keliling Indonesia untuk memastikan
bantuan langsung tunai itu tersalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia. 600.000 untuk beberapa bulan. Nah, bantuan langsung tunai itu sudah 8,1 juta orang yang sudah menerima. Ini tandanya apa? BLT diberikan untuk mendukung ekonomi, mendukung daya beli. Maka dengan BBM naik, pasti daya beli menurun, didukunglah dengan BLT untuk ekonomi melemah ke bawah. Maka itu muncullah inflasi, daya beli ada. Maka inflasi itu pasti terjadi. Karena stimulus sudah dicairkan. Ada uang beredar banyak bertambah, maka inflasi akan terjadi. Nah, bulan Oktober Anda akan melihat September inflasi akan tinggi di atas 5%. Maka bursa indeks harga saham gabungan jatuh, rupiah kita melemah. Rupiah melemah, dolar naik, maka inflasi maka logam mulia emas naik. Begitu teorinya. Jadi Anda khusus lihat di sini aja, karena untuk mendapatkan harga 1 gram logam mulia emas antam ada rumus perhitungannya, yaitu harga emas dunia. Jadi harga emas dunia itu memang punya dampak tapi sedikit sekali. Dampak yang terbesar adalah konversi dolar rupiah kita dengan mata uang rupiah, dolar dengan rupiah. Jadi harga emas dunia dikali dengan rupiah kita dibagi rumusnya 31.103. Dapatlah sama dengan harga emas per gram antam. Jadi konversi, jadi ada yang korelasi paling besar itu adalah di rupiah kita. Jadi Anda harus perhatikan rupiah kita. Rupiah melemah, yang saya katakan Oktober jadi 18.000, maka emas, investasi di emas antam itu harganya naik. Jadi Anda tidak usah khawatir, tidak usah lihat itu harga emas dunia yang sekarang lagi turun. Memang harga emas dunia akan turun karena resesi sudah terjadi. Harga batu bara sudah turun, harga minyak sawit sudah turun di dunia. Dan ini tanda-tanda resesi, maka kita akan mengalami defisit perdagangan karena permintaan ekspor sudah mulai menurun, melemah. Maka devisa yang kita dapat penerimaan negara sudah mulai berkurang. Kita mengalami defisit, maka yang import kita, belanja import kita dari luar akan lebih tinggi daripada ekspor. Maka rupiah akan terbanting, akan jatuh, melemah. Harga emas naik. Itulah yang akan terjadi. Yang selalu saya katakan bahwa kalau di luar sana sudah terjadi hal seperti itu, maka gantian. Itu semua itu ganti-gantian gitu loh, bahasa sederhana. Dan sekarang akan terjadi di negara kita Indonesia. Mau tidak mau akan terjadi. Itulah yang harus kita hadapi. Maka Anda kalau sudah investasi emas, Anda sudah memilih langkah yang bijaksana, yang tepat. Jadi Anda tunggu saja. Perlu kesabaran karena emas adalah investasi jangka panjang. Pelan-pelan tapi pasti. Ya, Anda kan yang memilih investasi di logam mulia emas. Jadi Anda tunggu sampai jangka panjang. Sabar menunggu. Kalau Anda ingin jangka pendek yang cepat, Anda trading di futures market. Anda bisa trading currency, trading indeks saham, gold futures. Anda trading gold futuresnya, derivatifnya, itu tiap hari Anda dapatkan duit di futures market. Tetapi kalau Anda ingin yang fisiknya, Anda ingin yang lebih kalem, ya, pelan-pelan, ya lama, 1 tahun, itu sudah pilihan Anda. Karena Anda tidak mau. Kalau saya bisa katakan trading gold futures yang tiap hari naik turun, Anda bisa dapatkan cuan, dapatkan duit, Anda tidak mau. Anda katakan itu berisiko. Anda mau yang aman-aman tapi pasti, ya silakan. Berarti Anda harus tunggu pelan-pelan, pasti. Itu lama, jangka panjang. Kalau nggak Oktober ini sudah naik, mungkin bisa tahun depan. Tetapi pelan-pelan tapi pasti, tahun depan lebih gila lagi, emas akan naik. Karena apa? Ciri-ciri emas itu akan panjang terus. Karena inflasi ini tidak selesai, Bang. Ini akan gila, Bung. Sangat gila inflasi. Jangan pikir Bank Sentral Amerika naikin suku bunga itu sudah selesai. Belum. Ada ancaman yang luar biasa akan terjadi. Gue bilang juga apa? Tidak akan selesai ini. Maka channel ini adalah channel yang memberkati Anda. Memberikan kisi-kisi yang terbaik kepada Anda.
Saya mau kasih tahu, kalau Anda tidak percaya saya, masakan Anda tidak percaya Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, Bendahara Negara, mantan Direktur Bank Dunia, punya pergaulan luas di dunia, orang pintar. Nah, Ibu Sri Mulyani sendiri sudah mengatakan ada ancaman terbesar selain COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Adalah ancaman yang terbesar itu adalah perubahan iklim yang terjadi global di seluruh dunia. Maka ini akan mempengaruhi bahan-bahan pangan. Harga pangan akan kesulitan dan naik. Dan dunia akan mengalami musibah, kebanjiran, musibah yang ya ujung-ujungnya mengganggu produksi pertanian dan peternakan. Ya, maka inflasi tidak akan selesai. Maka ketidakpastian tidak akan selesai dan ekonomi dunia akan makin terpuruk menurun. Maka harga saham itu jangan Anda pikir nanti jatuh beli murah. Masih ada lebih murah lagi. Jangan pikir segampang itu Anda menjadi kaya. Anda perlu uang sekolah yang mahal. Hai anak-anak milenial, jangan pikir segampang itu Anda menjadi kaya. Anda perlu uang sekolah dulu. Dunia makin kacau. Hanya di Roh TV, gue bilang juga apa yang bisa menjelaskan ini, memberikan kisi-kisi kepada Anda. Nah, saya kasih tahu apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani. Saya baca, ya, kita perubahan iklim ancaman terbesar di dunia global. Nah, khusus untuk Indonesia, beberapa waktu lalu Ibu Sri Mulyani sempat mengungkapkan bahwa dibutuhkan dana 270 miliar US dollar atau setara kalau kita rupiah hari ini 14.900, kita kurskan setaranya itu 4.023 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis besar. Ya, angka ini luar biasa besar untuk mengatasi perubahan iklim, kata Ibu Sri Mulyani. Untuk mengurangi energi karbon, kami membutuhkan anggaran 270 miliar US dollar yang tidak akan tercukupi hanya dari anggaran kami dan pihak swasta di dalam negeri sini. Butuh partisipasi dan dukungan global, ujarnya saat itu. Berarti hutang lagi. Nah, kemarin dalam acara HSBC Meeting Summit, ya, tahun 2022 itu kemarin, ya, si Ibu Sri Mulyani mengatakan sudah mengutarakan hal yang sama. Awalnya merujuk pada riset yang diterbitkan lembaga asal Swiss pada tahun lalu, ya. Riset tersebut mengatakan dunia akan kehilangan lebih dari 10% ekonominya apabila kesepakatan Paris tidak terpenuhi pada tahun 2050. Jadi energi bersih, no zero carbon. Saya pastikan tidak terpenuhi. Itu dijamin karena dunia makin kacau. Ibu Sri Mulyani menyebut situasi ini berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar. Bahkan Bendahara Negara Republik Indonesia ini menyebut hal ini dapat menurunkan tingkat produk domestik bruto PDB Indonesia makin menurun ke bawah. Nah, bencana alam terkait perubahan iklim memperkuat argumentasi bahwa ini harus menjadi perhatian bersama, perhatian global. Meningkatnya frekuensi dan keparahan bencana alam telah menunjukkan potensi gangguan yang nyata, bahkan merusak kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Ibu Sri Mulyani juga mengatakan sejumlah indikator-indikator perubahan iklim seperti emisi gas rumah kaca hingga tingginya permukaan laut sudah menjadi alarm keras untuk setiap negara melakukan mitigasi agar dampak perubahan iklim dapat diatasi. Ibu Sri Mulyani mencontohkan pada periode tahun 2010 hingga 2018, emisi gas rumah kaca sudah naik hingga 4,3% per tahun, ya. Selain itu, suhu rata-rata saat ini meningkat 0,03 derajat Celcius yang juga berpengaruh ke Indonesia. Akibatnya, permukaan air laut di Indonesia rata-rata naik 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Anda bisa melihat ini di daerah lain
di luar Pulau Jawa, banyak kota yang tenggelam. Itu kata Ibu Sri Mulyani. Nah, inilah ancaman serius yang dampaknya luar biasa besar, menurunkan ekonomi. Seluruh dunia akan menurun ekonominya karena dampak dari perubahan iklim ini. Bencana alam ya akhirnya mengganggu sektor produksi pangan. Nah, berarti apa? Ekonomi ini, dan dikatakan bahwa itu akan berlanjut terus sampai 2030. Yang pasti adalah sampai tahun depan 2023 dunia masih gelap. Maka ketidakpastian ekonomi itu membuat orang-orang itu akan beralih dari investasi. Kalau bursa saham sudah jatuh, investasinya lari ke emas dan US dollar. Jadi yang juaranya adalah emas dan US dollar. Jadi Anda itu tidak usah khawatir kalau sekarang ini belum naik. Biarin saja, malah Anda harus tambah duit investasi di emas atau US dollar. Karena ini adalah kesempatan. Jika US dollar itu sudah tembus 18.000, rupiah kita sudah tembus 18.000, maka jangan Anda mimpi melihat harga 14.000. Apalagi 13.000, sudah tidak akan lagi. Akan membuat keseimbangan baru. Maka rupiah kita itu di level 18.000 dan 20.000. Maka harga emas juga makin tinggi di tahun-tahun depan. Karena akan selalu harga emas naik seiring dengan inflasi yang terjadi. Inflasi sudah tinggi, emas itu selalu naik. Jangan Anda kaget bahwa emas itu nanti 5 tahun ke depan sudah 3 juta per gram. Bisa saja terjadi. Karena harga emas selalu naik terus, tidak pernah turun. Karena inflasi juga tidak pernah turun-turun. Inflasi makin tahun makin tinggi terus. Inilah fenomena yang terjadi. Jadi Anda sudah langkah yang bijaksana, Anda investasi di emas. Tetapi perlu kesabaran, sabar. Kalau mau uang cepat, jangan investasi di emas, jangan investasi di US dollar. Trading di gold futures, trading emas futures. Futures market itu cepat, tiap hari dapat duit. Kalau mau seperti itu ya trading futures. Tapi kan Anda tidak mau. Anda sendiri selalu saya katakan trading futures. Email saya di bawah ini untuk trading futures. Saya bantu, saya berikan sinyal kepada Anda. Tetapi Anda tidak mau. Anda tetap mau yang secara konvensional, tradisional. Beli logam mulia emas. Ya itu kan pelan-pelan tapi pasti. Itu sama aja Anda beli rumah. Itu investasi. Cuma ini lebih menguntungkan daripada Anda beli rumah, beli tanah. Beli rumah, beli tanah. Itu naik juga sesuai inflasi. Cuman Anda mau jualnya satu waktu Anda butuh duit sampai botak Anda, sampai rambut Anda putih. Dari muda sampai putih nggak laku-laku kecuali Anda banting harga. Tetapi kalau logam mulia emas atau US dollar, hari ini Anda mau jual selesai. Detik ini juga selesai. Tergantung Anda suka sama harga itu apa enggak. Tetapi yang makan ada, yang hap. Anda mau jual langsung laku, cair. Itu namanya investasi liquid, cair. Emas, US dollar. Nah itu, tetapi perlu kesabaran. Mau lebih liquid, cair dan cepat cuan lagi, yaitu di futures market. Trading gold, emas, gold futures. Email saya di bawah ini, saya beritahu kepada Anda caranya. Ya begitu. Semuanya itu mudah dan gampang asal Anda positif tinggi. Ya, dunia makin hari bukan makin tambah baik, tambah gawat. Apa yang dibicarakan Ibu Sri Mulyani ini, ancaman perubahan iklim ini, jangan Anda anggap sepele. Sejarah pasti berulang kembali. 100 tahun lalu ada terjadi Great Depression. Ini akan terjadi juga Great Depression. Dan lama, pemulihannya bisa 10 tahun. Yang saya katakan bahwa Bursa Efek Indonesia akan jatuh dalam menuju level 3.588. Itu tembus. Anda akan buktikan itu omongan saya. Memang duit siapa yang mau angkat terus itu saham ke atas. Nah, beda. Yang ada yang mengatakan juga apakah PT Aneka Tambang Antam itu akan naik? Tidak. Emas naik, tetapi aneka tambang belum tentu naik. Tidak ada korelasinya. Jika krisis terjadi, resesi terjadi, crash terjadi, market saham jatuh, harga komoditas di dunia jatuh, maka
Antam pun juga tidak akan naik harga sahamnya karena yang dikelola oleh manajemen. Manajemen beda sama Anda beli fisik. Ini tidak ada korelasinya Anda beli emas, emas naik, harga saham Antam naik. Itu tidak beda. Harga saham Antam akan turun sesuai dengan kondisi ekonomi yang lagi menurun. Begitu. Jadi Antam tidak jamin naik tapi turun. Jadi jangan Anda investasi di Antam, tapi Anda harus beli emasnya. Beli fisik logam mulia emasnya. Oke? Semoga Anda mengerti ini, apa yang saya katakan ini, supaya bermanfaat bagi kantong Anda. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe channel YouTube ini. Tekan juga notifikasinya, loncengnya, dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga dapatkan manfaat yang sama. Jika Anda ingin cepat dapat duit di saat sekarang ini, yang paling tepat adalah trading gold futures. Email saya di bawah ini. Sukses untuk Anda.